Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Wahai para sobat Beyond Education, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kemerdekaan. Karena belum lama ini kita merayakan bersama-sama Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tetapi saat ini saya akan kaitan Hari Kemerdekaan ini dengan kemerdekaan di dunia pendidikan, terutama di dunia pendidikan negeri ini. Apakah kita sudah merasa merdeka? Apakah setiap anak bangsa sudah mencicipi kualitas yang terbaik dalam dunia pendidikan mereka? Karena yang saya lihat saat ini, sepertinya hanya segelintir orang-orang tertentu saja yang dapat merasakan dunia pendidikan yang berkualitas. Hanya dari golongan ekonomi tertentu saja. Coba kita lihat orang-orang yang ada di pelosok negeri ini. Anak-anak bangsa juga, yang mereka masih kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Untuk datang ke sekolah saja, mereka sudah struggle dalam menjalaninya. Apalagi ketika mereka sampai di sekolah, mereka menemui bangunan-bangunan sekolah yang tidak layak. Nah, disinilah saya merasa bahwa meskipun negeri ini sudah lama mencicipi kemerdekaan, tetapi kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk setiap anak bangsa. Karena masih banyak anak bangsa yang kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Dan ditambah lagi, dengan keadaan pendidikan di negeri ini, yang tidak jelas ujung pangkalnya. Coba kita lihat ya, kualitas pendidikan di negeri ini. Karena memang dunia pendidikan, kalau kita anggap hal yang sepele, maka akan mengakibatkan sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Karena dunia pendidikan ini sangat berkorelasi dengan kualitas sumber daya manusia. Tidak bisa dipungkiri. Karena yang namanya suatu bangsa yang maju pasti memiliki sumber daya manusia yang maju juga. Tidak mungkin dibalik. Akhirnya, kita tidak bisa bermain-main dengan dunia pendidikan. Jangankan ya, setiap anak-anak yang berada di pelosok negeri ini bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Anak-anak yang tinggal di kota besar saja, mereka juga mengalami yang namanya kualitas pendidikan yang tidak jelas juntrungannya, yang tidak jelas kemana mereka ingin dibawa. Coba kita lihat ya, teman-teman. Setiap pergantian Menteri Pendidikan pasti diakhiri juga oleh pergantian kurikulum. Tetapi masalahnya, setiap pergantian kurikulum, itu tidak jelas mau dibawa kemana dunia pendidikan yang ada saat ini. Karena memang kita tidak memiliki yang namanya blueprint kurikulum. Kita tidak memiliki pijakan yang kuat. Akhirnya, setiap orang-orang yang memiliki wewenang di dunia pendidikan di negeri ini selalu membawa agenda mereka masing-masing. Mereka tidak jelas memikirkan mau dibawa kemana bangsa ini, terutama di dunia pendidikannya. Yang mengakibatkan orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama para guru-guru, mereka harus sering beradaptasi dengan keadaan zaman. Nah, disinilah yang membuat akhirnya para guru-guru ini, mereka mengalami yang namanya masalah gitu dalam hal beradaptasi dengan kurikulum. Makanya banyak orang-orang di luar sana yang curhat kepada saya, kaitannya dengan bagaimana mereka mengaplikasikan kurikulum yang selalu berubah setiap adanya pergantian menteri. Mereka bingung, mereka belum paham kurikulum yang awal, hal ini harus diubah lagi dengan kurikulum yang baru. Karena apa? Karena adanya pergantian menteri pendidikan. Mereka bingung harus dibawa kemana ini pendidikan di negeri ini. Karena saya aja
belum bisa menguasai kurikulum yang di awal. Dan ditambah lagi sekarang kurikulum yang baru. Mereka harus beradaptasi lagi. Dan masalahnya, mau sampai kapan keadaan ini berlangsung? Masa sih kita harus mengorbankan para guru-guru ini dalam beradaptasi, dalam menyikapi setiap kurikulum yang baru? Kapan mereka memiliki keleluasaan dalam mendidik anak-anak didiknya? Seharusnya ini yang kita berikan kesempatan seluas-luasnya bagi para guru di sekolah-sekolah, agar mereka dapat memberikan yang terbaik buat anak-anak didiknya. Bukan lagi mereka harus berjibaku dalam beradaptasi. Karena sudahlah, wahai pemangku jabatan di luar sana, sadarilah bahwa yang namanya dunia pendidikan ini tidak bisa dianggap sepele. Karena ini berkorelasi dengan masa depan bangsa ini. Masa kita mau terus-terusan bermain-main dengan kualitas pendidikan yang ada di negeri ini? Karena sampai kapanpun sulit negeri kita ini berubah menjadi negeri yang maju. Kalau kita tidak mau menyikapi hal ini dengan serius, kita tidak mau berupaya dengan maksimal untuk memberikan yang terbaik di dalam dunia pendidikan. Akhirnya, ketika hal ini tidak pernah adanya perubahan ke arah yang lebih baik, maka jangan heran bangsa ini akan selalu semakin terpuruk. Kita kadang inginnya selalu solusi jangka pendek. Kita tidak mau berproses dalam menyikapi yang namanya dunia pendidikan. Karena di negeri-negeri yang maju, mereka selalu sadar bahwa mereka tidak bisa bermain-main dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu mereka tahu bagaimana menyikapi dunia pendidikan ini dengan komprehensif. Mereka sadar bahwa yang namanya dunia pendidikan ini adalah sebuah proses, bukan sebuah solusi yang instan. Disinilah, wahai para pemangku jabatan di negeri ini, mari kita pikirkan secara serius dunia pendidikan yang ada di negeri ini. Kita tidak bisa selalu menyikapinya dengan hal-hal yang instan. Karena hal-hal yang instan itu pasti selalu hasilnya solusi jangka pendek. Dan solusi jangka pendek ini tidak bisa menyelesaikan masalah yang begitu rumit di dalam dunia pendidikan yang ada di negeri ini. Wahai para pemangku jabatan, mulailah kita menyadari hal ini. Kita tidak usah jauh-jauh ingin melakukan sebuah terobosan-terobosan yang sifatnya jangka pendek. Dan ini hanya ingin meningkatkan citra diri kita saja, tetapi tidak menyelesaikan solusi jangka panjang yang ada di negeri ini. Karena setiap sebuah solusi yang kita kontribusikan pasti berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, wahai para sobat Beyond Education, marilah kita memikirkan secara lebih dalam lagi dunia pendidikan ini. Janganlah dunia pendidikan ini kita anggap main-main. Seriusilah dunia pendidikan ini. Karena dengan kita ingin melakukan yang terbaik untuk dunia pendidikan, maka kita bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih.